lagi di channel gua Bongkar Tech. Kali ini gua akan mereview salah satu produk Apple terbaru nih guys. Jadi produk ini baru keluar di bulan November. Dan alhamdulillah gua nemuin barang ini dari salah satu seller yang gue percayai, yaitu sellernya nanti gua tempel di deskripsi. Jadi barang ini gue dapetin sangat murah. Kalau MacBook Intel tuh sangat biasa banget ya barang murah, tapi untuk ini MacBook Air M1. Jadi gue dapet harga ini tuh kisaran 16.500.000, tapi karena gue dapat cashback 700.000 dari Tokopedia, akhirnya gue dapat barang ini sampai ke kosan gue. Review ini di kosan ya guys, itu kisaran 15.800.000. Itu sangat murah banget. Karena kenapa? Ini barang baru dan baru keluar beberapa minggu, bahkannya gak mencapai bulan juga. Di sini tuh spesifikasinya itu gue 8 GB RAM, 256 GB SSD. Nah ini garansi internasional yang gue dapat. Kalau misalkan katanya untuk garansi resmi itu bakal keluar di bulan Februari atau juga Maret ya, itu lama banget. Dan juga harganya pasti lebih mahal dari ini. Karena kenapa gue bisa yakin lebih mahal? Karena itu M1 dan juga barangnya belum tentu masuk di bulan yang gue tadi sebutin itu, antara Februari atau Maret. Nah selain ini gue beli juga aksesoris untuk ini khusus. Karena kenapa? Gue seorang programmer juga sih sebenarnya. Jadi kayak gue bikin riset, salah satunya tuh bikin flash disk dengan kecepatan tinggi, yaitu nyampe 1 atau 2 GB. Gue bikin hard case-nya itu beli di Tokopedia dengan harga 160.000. Ya merek Cina sih, tapi lumayan sih. Nah SSD-nya itu gue pakai Hyper. Nah ini SSD Hyper gue beli itu 465.000. Gue beli ini tuh sebenarnya untuk bikin flash disk mini, tapi disebut hard disk eksternal juga sama sih. Cuman ini kecepatannya itu bisa nyampe 2 GB atau 1 GB, lebih kencang banget deh. Ini SSD yang dipakai MacBook tuh sama. Ini yang gue beli. Cuman karena MacBook ini udah pakai M1, jadi MacBook ini tuh udah apa ya? Gue lihat review di YouTube yang lain itu udah satu paket, nggak bisa nggak bisa diganti atau dimasukin SSD baru seperti kayak yang Intel ya. Tapi gue belum coba juga. Kita lihat nanti sama-sama untuk risetnya. Sini ada juga nih, gua ini tuh beli hub untuk Type-C. Nah, gua lupa banget karena banyak paket gue yang nyampe nih, alhamdulillah. Sini tuh Type-C hub untuk MacBook. Nanti kita review ya satu-satu. Nah, ini nih yang paling penting. Ini tuh tas. Jadi tas MacBook Air, gue beli yang 13,3 inch kalau nggak salah. Jadi gue lebihin dikit, karena kenapa? Ya lumayan ya buat masukin apa kayak gitu, surat-surat, dokumen. Nah ini tuh gue beli 150.000, bagus banget barangnya. Karena gue udah cek di tokonya. Nah ini nanti kita cek, kita simpan di sana. Kita bakal review ini semua nih. Tapi satu-satu. Kita buka dulu yang MacBook M1. Nah kalau kalian yang minat, gue saranin M1. Kenapa? M1 itu kalau nggak salah support sama iPhone. Nih gue punya juga iPhone. iPhone gue ini kebetulan lagi digaransiin di Apple Service Center. Karena kenapa? Speakernya rusak mendadak, tapi bagus juga sih Apple. Responnya sangat keren menurut gue nih. Ini iPhone 11 gue baru di service. Gue kebetulan ini pakai handphone iPhone gue biasanya ngerekam, tapi karena ini rusak, gue pakai handphone Android. Ya lumayan lah buat apa ya, nge-review, buat ngasih ilmu ke kalian juga. Nih gue beli yang Malaysia kalau nggak salah. Gue tuh dapat barang dari Malaysia. Lu juga bisa sih, kayak kalian juga bisa sih beli kayak langsung dari luar negeri. Cuman pajaknya cukup mahal di Indonesia tuh, cukup mahal. Belum ongkos kirim, belum ngurus dari sana lu mau ngirim kemana atau ada temen saudara, itu lebih bagus sih. Aduh, kenapa gue bagi ilmu ini? Karena emang ini sangat baru ya dan sangat bagus. Kita cek nih ya guys, untuk laptopnya kita buka kletekannya. Aduh, enak banget nih. Apple itu paling enak ngeletekin barangnya. Kesusahan banget gue nih di handphone ngerekamnya, tapi buat berbagi konten gimana lagi sih guys. Lumayan sih, ini gue dapat 15.800.000 bos, MacBook M1. Kapan lagi barang baru? Nah, kalau kalian mau nitip atau misalkan nanya-nanya tuh boleh sih ke gue juga, karena gue di Jakarta kebetulan, jadi barang bisa langsung nyampe sih. Kalau kalian mau saya kirim balik, atau bisa juga langsung di Tokopedia sih sebenarnya. Kalau misalkan dekat ya, tetanggaan lah minimal. Ntar gue kasih saran. Kita buka. Ini gue pertama banget sih. Oh iya, jangan lupa ya untuk yang internasional, gue punya hubnya juga untuk colokan ke listriknya. Gue kasih contoh hubnya, tunggu sebentar.
Ini nih guys, ini hubnya. Jadi hub ini yang internasional, ini yang Indonesia nih, jangan salah beli. Gue salah soalnya ini di Indomaret ada 15.000, tapi gue salah beli. Ini yang internasional. Ini untuk laptopnya kita bongkar. Durasi nih kelamaan, gue nggak bisa ngedit. Sebenarnya ini laptopnya nih dukung dong, karena gue subscribe, jangan lupa like, share, kayak gitu sih. Nah, ini laptopnya guys, yang terbaru nih dusnya sama sih, tapi ada lembut apa gue baru ya punya MacBook. Sorry. Ini kita simpan di sini. Aduh, kita simpan di sini. Ini YouTubers geladakan gue. Oh iya, gue lupa kasih tahu. Kalau gue ini beli yang space gray. Jadi kita cek dulu untuk barangnya. Nih enak banget nih, Apple tuh tinggal seret. Kita ambil. Wow. Ini bos, barangnya bos. Nih. Ini tipis banget, kita simpen. Kita cek dulu dalamannya ada apa aja. Kita singkirin dulu, kita rapiin. Sorry di kosan gue review, karena kenapa? Gue lagi kerja Jakarta juga kan, jadi ini apa ya, sulit banget lah istilahnya untuk punya apa ya, fasilitas yang bagus. Sini ada Type C. Ini Type C ya untuk kabelnya. Kita cek katanya nih, stikernya itu katanya dapatnya satu warna. Cek. Ini untuk apa ini? Ini apa? Oh ini kode nih Apple Malaysia. Gue dapet Apple Malaysia. Lumayan, karena hati-hati ya. Gue pernah ngegaransiin yang Apple ini, yang handphone. Kalau kalian beli di negara tertentu, meskipun garansi internasional, itu ada yang bisa diklaim, ada yang enggak. Hati-hati. Jadi kalau misalkan internasional, kalian tuh pilih negara yang istilahnya yang apa ya, yang terbuka lah untuk klaim itu, untuk bisa di negara kalian juga, di Indonesia terutama ya. Nah ini untuk Apple-nya ya, untuk nomor-nomor emailnya apa, nomor kode dari laptop tersebut kali ya. Gua nggak begitu paham. Untuk produk kita dapat stiker ini dong. Kita dapat stiker. Ini panduan-panduan yang sering kita baca, singkat banget ya. Ini kita masukin lagi. Ini biar disusun lah istilahnya. Oh ada lagi guys. Wah, ini apa ya? Oh emang tebel. sorry, baru banget nih gua. Ini MacBook M1 ya, MacBook Air M1, bukan Intel. Kenapa gue beli? Karena aplikasi Apple itu bakal support untuk iOS di handphone itu ke laptop ini ya. Ntar gue rapiin dulu. Gue dapet charger. Ini chargernya cukup bagus ya. Produk Apple emang good banget sih menurut gue. Ini, nah ini nih, biang-biang keladinya nih kayak gini nih. Ini sebenarnya bisa beli juga di Tokopedia. Harganya tuh kisaran 60.000 kalau nggak salah ya. Cuman hati-hati, karena kenapa, di sini tuh ada kayak apa ya, pengatur tegangan kayaknya atau apa. Jadi gue pernah waktu itu punya laptop juga MacBook, tapi dulu. Jadi gue pernah ganti ininya yang internasional sama colokan beli online gitu sih. Jadi makin lambat ngecasnya. Lebih baik kalian beli yang ini nih tambahannya nih. Jadi kalian tinggal colokin sini kan, langsung. Nah, oke, kita singkirkan. Kita cek laptopnya. Nah, kita cek laptopnya. Oh ya, kita rapiin dulu. Nah, kita cek laptopnya. Ini kita rapiin dulu bukunya, karena nanti kalau kita butuh, kalau gue butuh duit, gue bisa jual lagi. Yang penting barang rapi ya guys. Nah, ini kita singkirin dulu. Ini M1. Jadi hati-hati kalau kalian salah beli ya. Karena kenapa, di iBox aja belum keluar. Jadi ini barang benar-benar susah. Jadi kita kletek. Nih, ini tuh kletek kayak gini tuh kalian pada suka biasanya nih. Di mana ya, di sini nih. Nah, kita kletek. Suaranya guys. Lagi 2 kali. Ini yang Air. Kenapa gue beli Air? Karena prosesor M1 itu kecepatannya tuh sama. Jadi istilahnya beda dikit lah sama yang Pro. Gue juga kerja nggak begitu berat, paling ngedit biasa sih. Nih katanya sih yang macOS Big Sur apa ya, gue nggak tahu sih macOS apa. Yang penting pakai aja yang terbaru itu, katanya lebih kencang. Kita buka, katanya ada suaranya.
Nah ini produk Apple tuh bagusnya nih gini, bisa satu tangan tapi susah juga ya bukanya. Nih, wih, nyala dong guys. Ini kita buka. Gila. Ini M1 produk emang kenceng sih. Lu ngeliat gak sih? Tadi pas gua buka ini langsung nyala. Dan kalau misalkan produk yang biasa itu biasanya kayak ada jedanya. Ini ada Touch ID. Ini ada keyboardnya, kita udah ganti juga katanya produk terbaru Apple. Di sini kita cek dulu untuk bahasa. Gua pakai bahasa Indonesia. Wow. Padahal ini barang luar loh. Tapi kita ada bahasa Indonesia juga. Kita cek dulu ya. Nah, ini lumayan banget sih guys. Harganya murah banget. M1 lagi. Atau gue udahin dulu ya reviewnya atau gimana ya, ini lanjut dulu atau gue setting dulu ya. Kayaknya gue harus setting dulu sih ini ke Indonesia, ke ini apa, pengaturan yang sesuai lah dengan yang gue pengen. Indonesia, kita cari Indonesia. Nah, ABC Inggris Amerika Serikat, lanjutkan. Penglihatan monitor box. Wah ini kayaknya harus setting dulu. Gimana kalau kita lanjut reviewnya di part kedua ya guys. Kita bakal cek lagi. Makasih untuk unboxingnya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya di channel ini. Kita bakal cek nih kecepatannya kayak gimana. Apa aja kelebihan dari M1 itu yang katanya diagungkan lah, ini lebih 6 kali lebih cepat atau 3 kali lebih cepat, gue nggak tahu. Dan ini kayaknya bisa install aplikasi iOS juga untuk handphone di sini. Kita cek nanti ke depannya. Dan jangan juga tonton juga ya. Gua ada channel buat ngerakit flash disk ciptaan gua. Bisa juga kalian rakit, gampang banget. Bisa jadi flash disk SSD tercepat. Nanti gua bakal review ya. Oke, thank you. Nanti kita lanjut, gua setting dulu sampai beres. Besok video selanjutnya di part kedua. Thank you.